Kalau dari Boleh nggak jangan pakai handfree atau di speaker, Mbak? enggak di speaker kak. Tapi kamu lagi nonton saya ya? Iya. Tolong dimatikan dulu karena suaranya mantul ke saya lagi. Oh iya iya, maaf maaf, Mm-mm. sudah. Selamat siang Miss. Selamat siang, sayang. Iya, saya eh, minta bantuan ya Miss. Jadi kasusnya seperti ini nih. Saya kan punya keluarga kerja di Hong Kong. Terus eh, itu adalah tante saya dengan notabene dia sudah bercerai dengan om saya. Nah, dari anaknya itu bayi itu sudah ada di mama saya. Tapi kemarin itu bulan 8 tiba-tiba ada yang telepon katanya tante saya ketangkap polisi di sana nih. Terus? Gimana? Terus? Nah, dari bulan 8 itu saya benar-benar menghubungi tante saya dan emang saya tuh gak tahu akses untuk ke sana, teman-temannya pun saya nggak tahu, yang dihubungin itu anak pertamanya dan beda kota dengan saya. Saya tinggal di Purwokerto nih, Jawa Tengah. Hmm. Terus habis itu karena saya tuh bingung banget awalnya ini ketangkap apa gitu. Terus aku baca-baca berita dan baca-baca kontennya Miss. Oh, ternyata kayaknya tante saya tuh TKW Kabupaten Miss. Karena waktu itu terakhir itu komunikasi sama saya, dia di restoran sebagai tukang cuci piring. Mm-mm. Dan itu saya nggak tahu dia itu sudah kerja di restoran itu berapa lama, saya nggak tahu sama sekali. Saya cuma kepengen tahu aja Miss kabar tante saya di sana itu berapa lama dan bagaimana kabarnya mereka. Soalnya anaknya kan tinggal sama saya. Sekarang udah kelas 3 SD, dari bayi dia ditinggal sama tante saya. Dan dia kan sudah tahu ya Miss, maksudnya mamanya itu ada kabar di penjara dan update lain-lain sampai adik saya, aku anggap itu udah adik saya ya. Adik saya itu benar-benar yang kayak stres gitu loh Miss, kayak kasihan kayak kangen mbak, kangen sama mama. Ya doain ya deh nanti mbak cari tahu tuh apa kabarnya mama gimana. Sebenarnya dari dulu tuh bener-bener aku tuh nggak tahu Miss, dia itu kabur dari agen atau tidak tuh aku belum nggak tahu karena jarang banget komunikasi. Sekali komunikasi tuh sama mama saya dan adik saya kayak gitu loh. Oke. Intinya adalah kamu bukan keluarga inti dan kamu tidak bisa tahu. Dan juga nih, karena ketangkap polisi, kalau bukan dia yang mencari, kita nggak bisa mencari dia, sayang. Iya, iya emang sebenarnya tuh bukan keluarga inti, cuman karena anaknya itu dari bayi udah sama mama saya, kita tinggal setelah saya menikah itu sudah tidak tinggal di rumah mama saya. Jadi apapun yang mama saya alamin itu selalu cerita sama saya dan sampai sekarang pun mama saya tetap sama saya, kayak ibaratnya sampai pun sampai sekarang dari bayi sampai sekarang ada saya pun masih saya support uangnya itu loh Wis, buat kehidupannya, buat sekolah dan lain. Dan tante saya itu bener-bener yang dari di luar pun dia bener-bener ngirimnya tuh dikit banget, jadi ya setelah nggak apa-apa, aku mikirnya nggak apa-apa lah kayak gitu loh. Cuman karena ini dia ketangkap kan dia bisa komunikasi ya sama anaknya, jadi saya bingung gitu loh Wis dengan keadaan saya apa namanya, anak pertamanya si tante saya itu benar-benar juga kesusahan dan dia juga nggak tahu harus gimana. Terus mama saya juga gaptek, jadi saya benar-benar cari informasi dari akunnya Miss Yuni itu loh, kayak oh ini tuh kenapa karena apa, berapa lamanya tuh berapa, aku cari tahu. Tapi kan bingung ya Miss, kayak aku gimana caranya bisa tahu kondisi tante saya di dalam baik-baik dan berapa lamanya itu doang Miss. Aku menunggu tante saya tuh pulang gitu biar adik saya tuh nggak yang benar-benar di sekolah aja dia udah yang sering bengong kayak gitu, kasihan gitu. Aku cuma pengen tahu kabarnya aja kayak gitu loh Miss, makanya saya hubungin Miss, cuma pengen tahu oh di sana tuh baik-baik saja dan mungkin divonis berapa lama, bisa pulangnya kapan gitu aja Miss. Kita tidak bisa tahu, sayang. Karena di Oh Hong Kong itu privacy banget dan nggak akan ada yang bisa ngasih tahu kecuali dia sendiri. Dia sendiri tahu. Dan gitu seperti ya yang Miss. di konten-kontennya Miss Yuni, anak-anak yang ada di penjara itu kalau nggak kirim surat ke Miss Yuni nggak tahu. Jadi Oh gitu harus dia Miss. yang ada di dalam penjara ngasih informasi ke kita, baru kita bisa datang untuk menjenguknya. Jadi buat orang-orang yang Oh ada di penjara di Hong Kong itu kalau mereka itu ingin berbicara dengan keluarganya atau apapun, mereka harus kirim surat ke saya.
Setelah itu Oh, nama saya didaftarkan di dalam penjara, baru saya bisa masuk iya, penjara. Dan saya baru bisa tahu iya, kabar iya. mereka. Jadi kalau mereka tidak kirim surat, mereka telepon aja belum tentu Miss Yuni bisa ngangkat. Jadi cara satu-satunya saat Oh, mencari bantuan adalah dengan cara mengirim surat ke Miss Yuni. Jadi kirim surat ke Miss oh Yuni, gitu ya. setelah itu baru Miss Yuni bisa datengin dia, berbicara dengan dia. Jadi kalau Oh, ya. nggak bisa. Jadi nggak bisa, Nggak Miss bisa Yuni nggak bisa tahu. gitu ke langsung langsung kita nggak bisa ya, Miss ya? Oh nggak bisa sayang, di sini nggak bisa. Kamu walaupun sudah di lapas pun nggak bisa. Apapun Oh, informasi gitu ya, Miss. nggak bisa dicari di Hong Kong itu nggak bisa. Oh, iya, A- iya. saya sudah nyampe di lapas pun saya bisa ditolak karena tidak ada undangan, tidak bisa masuk. Oh, iya sih. Betul. Em, ke sebagian orang yang kita lihat di sana itu kira-kira berapa lama ya, Miss? 2 tahun gitu, Miss? Nggak tahu, Bisa lebih, Miss? nggak tahu. Oh, Ada yang 3 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 12 tahun. Mau yang mana kamu? oh, itu tergantung kenapa sih, Miss? Kayak emang emang aku sih bacanya emang kayak ngomong tuh ketat banget, kayak kita nggak boleh kaburan gitu-gitu ya, Miss ya? Semuanya ketat banget di negara ini. Iya, Jadi saya nggak bisa ngasih tahu berapa lamanya kan saya tidak tahu kasusnya apa. walaupun nanti pun saya ada rezeki buat main ke sana buat jenguk pun nggak bisa, Miss, sama sekali. Lah kamu siapa tiba-tiba datang jenguk? Oh, gitu ya. Emangnya kamu diundang? Enggak. Kalau nggak diundang Oh, nggak bisa. gitu ya, Miss ya? Kan tadi Miss Yuni bilang, Iya, siapapun iya, iya, iya. kalau tidak diundang dari penjara, tidak bisa masuk penjara walaupun kamu sudah di depan penjara dan kamu nggak tahu nomornya dia. Iya, iya. Ah, Oke, ya udah, ya udah. Eh, ya udah, Miss, berarti saya harus ini ya. Kalau di sana tuh benar-benar nggak bisa komunikasi ya, Miss ya? tadi kan saya sudah bilang, kalau Iya, nggak iya. kirim surat nggak bisa, sama sekali tidak Oh, bisa. iya, oke. Oke, Miss. Heeh. Iya, Oke. oke. Makasih banyak ya, Yo, Miss. siap. Terima kasih. Nggak apa-apa. Yo, Sam- selamat siang. Eh, karena itu, kalau di rantau jangan nyiksa orang, nyiksa batin orang. Karena memang pada faktanya tidak semudah yang kalian pikirkan. Sebentar yang telepon ya. Jadi intinya adalah banyak hal yang terjadi di luar sana, di luar kendali kita. Nah, apa yang bisa kita kendalikan adalah jaga diri kita sendiri, jangan sampai melanggar peraturan di negara orang. Dan seperti yang saya jelaskan, ini banyak sekali surat. Saya belum satu pun datang ke penjara, karena kesibukan saya secara pribadi. Dan posisi saya hanya ingin mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan pernah melanggar peraturan yang ada di negara orang. Jadi surat-surat ini surat dari penjara. Semuanya ini adalah surat-surat dari penjara. Keberapa banyak orang yang ada di dalam penjara. Jadi saya selalu datang ke penjara itu atas undangan. Begitu juga kalau saya datang ke rumah sakit itu pun atas dasar undangan. Jadi tidak bisa saya ujuk-ujuk datang ke rumah sakit. Saya mana tahu kamar berapa, nomor berapa. Jadi kalau ada yang komplain, ah Yuni itu hanya buat konten. Nggak lucu kamu itu, nggak diundang, nggak diajak. Iya kan? Jika Anda tidak diajak, Anda tidak akan tahu bagaimana prosesnya seperti ini dan seperti itu. Mungkin pengalamanmu bukan pengalaman saya bukan pengalamanmu. Karena itu kita harus pandai-pandai menghargai orang lain. Jangan suka apa itu merendahkan orang lain karena kamu pinter. Kita kan beda-beda tahapannya. Boleh dong kita berbeda. Yang penting kita sama-sama mengedukasi pekerja migran. Jangan selalu kayak udur-uduran sesama pekerja migran. Aneh deh. Saya ngelihatnya itu fenomena-fenomena yang sangat aneh sekali. Apa sih yang kita cari? Kita mau jilat siapa sih sebenarnya? Sebenarnya sesama membantu PMI, TKW, TKL, TKI. Kita mau menjilat siapa sih? Hah? Kita dikasih label pahlawan devisa nomor 2. Tapi kalau sesama PMI aja jilat-jilatan, kan nggak lucu kamu menjatuhkan saya sama menjatuhkan kamu. Demi apa coba? Nggak lucu. Halo? 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 Jadi seperti yang saya sampaikan, selalu saya ingatkan bahwa
Kita sama-sama PMI jangan eker-ekeran ya. Halo, halo. Ya, Kenapa di Mbak? sini Kenapa Mbak? ya saya mau tanya gini, karena itu eh, anak saya kan mau umroh Miss, mau bikin paspor. Terus posisi itu kalau bikin paspor itu kan harus pakai surat nikah ya Miss. Hmm. Nah, terus aku dan suami itu kan sudah proses cerai gitu loh Miss. Jadi nggak ada surat nikah itu apa bisa ya Miss? Kan ini dikasih penjelasan. Kan ada akte kelahiran Mbak, kan nggak harus surat nikah. Oh begitu. Hmm. Iya, ada akta kelahiran semuanya ada. Berarti bisa ya Miss ya tanpa tanpa surat nikah. Kan nggak usah surat nikah, karena surat nikah kan itu nanti dikasih bintinya itu atas nama bapaknya kan. Yang cerai kan ibunya, Oh tapi kan mereka gitu. nggak bercerai. Oh enggak. Iya kan, dibutuhkan akte itu karena kan bapak ibunya yang cerai. Tetapi kan anaknya nggak cerai toh, kan tetap atas nama bapaknya toh, atau bapaknya ganti juga. Oh Loh, ya ampun. iya kan secara logika kan bapaknya nggak ganti toh. Oke. Nah iya, Oh, oh ya, alhamdulillah nano Miss kadang itu wedi namanya pas aneh ngopo ora kayak wis iki wis gak lah mau iso. pikir aku ki ahli paspor ngono ta Mbak? Kok yo takoke ndek aku yo takon ndek imigrasi kono. Alah ya wis Miss Yuni pokoknya sembarang iso wis pokoknya seneng tekan Miss Yuni ya. Lah yo mau pikir ki aku itu konsulat haji ngono kuwi ndek paspor dan lapor takok aku. Kan ono pegawene dhewe to Gusti Pangeran. Astagfirullahaladzim. Wis pokoknya Miss Yuni serba bisa. Terus ada lagi loh Miss. Apa maneh? Dua mer Miss ada waya sama ngene iki dua men power. Nah, eh, aku itu kan nggak pulang nih waktunya cuti kan aku nggak cuti terus aku sebelum bulan 8 besok tahun depan itu tanggal 14 visaku sudah habis kan otomatis saya harus keluar dari Hongkong entah kemana nanti tapi pasporku di 2007 bulan 2 itu habis nih itu aku harusnya itu ke Makau dulu atau bikin paspor dulu ya Wis. Bah kita takoke ndek KJRI lho rek kowe iku kabeh-kabeh mau takokno aku iki piye to konsepe? Takok ndek Kan ejenmu. Miss Yuni ya pokoknya Stefan Miss Yuni ki mesti serba iso ngono lho Miss. Astagfirullahaladzim. Mau pikir kene iki tukang nujum tak ya apa toh? Tak alih profesi dadi dukun ae aku lek ngono. Nonton dupa ya Miss ya. Ya, intinya adalah paspor kamu itu habisnya 2027. Visa kamu habisnya Bulan bulan 8 tanggal 16 tanggal 14. visamu, Cepet kira Miss itu. visamu, visamu kapannya Iya, habis? 2027 bulan 8. bulan buatan 2026 bulan 8. Itu aku harus sudah keluar Hongkong gitu loh Miss. Kan aku udah pulang Indonesia. Ex Jutking, sampean harus Jutking. Iya, Berarti visamu aslinya itu tahun 2027 bulan bulan 8 aslinya. Kan asli nih. Iya, kan ya berarti sampean Jutking dulu, Mbak. Jutking dulu. oh sekian dulu. Jutking dulu, dapat visa yang kecil itu. Terus sampean harus renew dulu kan 2027. Sampean harus renew dulu baru bisa buat paspor baru. Renew kontrak. Iya. Kan sampean 2027 kan meh finish meneh to, Mbak. Ini kan kontrak baru Miss. Astagfirullahaladzim. Lah iya kan aku ngomong nih. Kan kamu 2026 harus Jutking. Setelah itu 2027 kan entek. Otomatis kan renew meneh to, Mbak. Leres apa mboten? Oke. Lah iya. Rong tahun kas mau pikir saya apa ya gak ngeluh re pikirnya astagfirullahaladzim. Sampean itu harus renew kontrak dulu baru renew paspor.
Tahun somben 2017. Astagfirullahaladzim. Aku ngomongan mbek mae sapa iso keringetan meneh iki, Gusti Pangeran. Lah iya masih itu Mbak, sampean harus renew lagi. Karena itu udah hampir 2 tahun. Nggih. Mm-mm. Hmm. Wes ya. Nggih, 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 nggih. Yo, Sehat selalu, Miss. siap. Terima kasih. Eh, 2 tahun berikutnya tuwa kok saiki kok gak ngelundas kurek cowokmu cemut mbek kelakuanmu rek. Iki jan terbangkit sama terbayang-bayang emosi apa ora sih sebenarnya? Yo emosi asli tapi ya piye meneh. Ngono ki lek anu jarene aku ndagel lah, astagfirullahaladzim. Aku iki nesu tenanan ora dipikirin ndagel arek yo no telepon mensuk meneh. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, selamat siang, Miss. Selamat siang. Ah, Miss, saya dari Medan. Eh, saya mau bertanya dan sekali saya mau meminta informasi lah sama Miss. Hmm, suami dan abang saya kan bekerja di Malaysia. Hmm. Iya, mereka bekerja di Malaysia, memang mereka tanpa dokumen, tanpa paspor, memang mereka melanggar aturan. Jadi singkat ceritanya, 5 Oktober lalu mereka ketangkap dan saya 17 November semalam berangkat ke Malaysia em, melawan mereka di penjara dan tanggal 26 mereka dipindah ke depot KLIA di Sepang. Hmm. Eh, Tadi suami saya menelpon saya kan Miss. Dia sebelumnya seperti ini, saya mencoba mendatangi tokeh mereka, tapi tokeh mereka saya minta permohonan lah seperti itu kan Miss, kalau misalnya nanti mereka masa kebebasan itu dibantu saya untuk biaya tiket, tapi tokeh mereka ini karena ada separuh macam dari sultan rekan-rekan kerja mereka waktu di board, tokehnya ini bicara saya tak bisa bantu ini itu dengan apanya lah Miss, seperti dia macam mau lepas tangan gitu kan, dengan dalih dia tak ada uang atau apapun gitu kan. Oke, saya tidak bicara apa-apa lagi, saya pulang kan Miss. Saya pulang, saya menunggu sampai tanggal 26 Oktober mereka dipindah ke depot KLIA. Tanggal 27 saya datangi, ternyata sebelum 1 minggu di depot kita tidak boleh melawat Miss. Singkat cerita tadi suami saya menelepon meminta nomor token mereka dan saya pun tak punya kan Miss. Itu biasanya Miss setelah di depot immigration itu mereka tanpa ada paspor itu masa SPLP mereka berapa lama ya Miss? 1 tahun, Mbak. Tapi kan sebelum dinyatakan pulang kan nggak bisa buat paspor juga. Oh iya Miss. Hmm. Oh lama juga ya Miss. Oh saya pikir entah dalam tempo berapa bulan gitu kan kalau misalnya, karena saya nggak bisa lagi saya telepon depot immigration itu kan di Google kan dia searching nomornya kan Miss, tapi saya telepon nggak pernah mengangkat gitu kan. Tadi saya mau bertanya pun kalian ini sudah selesai SPLP-nya atau belum gitu, bayar tiketnya kapan, langsung mati Miss telepon itu, saya hubungi lagi tidak bisa kan Miss. Karena setahu saya kalau orang masih masa Iya. tahanan kan nggak bisa buat SPLP. Kalau dia sudah dinyatakan bebas baru bisa buat SPLP. Baru kalian beli tiket. Seperti itu. Jadi masanya itu bukan dalam hitungan bulan aja Miss. Kan saya tidak tahu kesalahannya apakah cuman hanya menjadi Kosongan aja Miss, kosongan tidak ada dokumen itu aja. Mereka itu ditangkapnya pas mereka lagi kerja di laut Miss, itu saja. Kemarin itu mereka di penjara Kajang, masuk tanggal 16 Oktober, keluar 26 November, langsung itulah pembuangan Miss, pembuangan ke depo Immigration KLIA. ya seperti yang saya sampaikan tadi. Tetap kan Iya, melakukan melanggar peraturan yang ada di sana. Penjaranya berapa lama iya saya Miss. tidak tahu. Kan Iya. berdasarkan yang kita tahu dia hanya melanggar kasus kriminal ini aja. Tetapi setelah Iya. diinvestigasi, kan kita juga nggak tahu kesalahan dia apa aja. Oh,
Miss, tak ada ke Miss di ibaratnya di daerah Malaysia itu Miss ada ibaratnya bisa bantukan saya gitu menolong entah melawat karena nomor badan mereka pun sudah ada gitu kan Miss karena saya dalam waktu dekat ini pun saya harus kumpul uang lagi Miss buat ke sana gitu kan Satu bisa hal, Miss di bantukan dalam saya. penjara, apa yang bisa kita lakukan kan nggak bisa ngelakuin apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, biar dia penjara dulu, nanti pulang malah kamu buang-buang uang ke sana ke sini, menurut pendapat saya. Ah, Kenapa harus oh, bawa buang-buang uang? Emangnya kamu bisa melakukan apa? Kamu ke Malaysia ngapain aja? Kan kenapa kamu tidak nyimpen uang nanti buat kepulangan mereka? kan kemarin gini Miss dari pihak kawan mereka itu dengan tokehnya cukup Allah lah yang tahu gitu kan mereka itu seperti ini jadi saya bermaksud kan kemarin itu kan ke sana jemput tokehnya saya pikir dia punya etikat baik tapi karena ada tadi yang pihak ketiga ini gitu kan Saya kasih tahu kamu, tokehnya saya kasih iya tahu kamu. Miss Di dunia ini, kalau orang sudah tidak bermanfaat, tidak akan dipertahankan. benar lah Miss Dunia ini memang kejam. Jadi kalau kamu sudah tidak bermanfaat, siapa yang mau sama kamu? Jangankan dipertahankan, dicari aja nggak ada. Itu iya fakta. benar Miss Itu fakta. Makanya nggak boleh kerja ilegal, karena nggak ada yang bisa dituntut. Mau nuntut siapa? Mau minta sama siapa? Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Yang legal aja diketawain, apalagi yang ilegal. benar lah Miss tapi terkadang itulah Miss susah kadang lebih mendengar omongan kawan gitu kan Tidak peduli, tapi kalau namanya peraturan, tetap peraturan. iya Tetapi Miss jika tidak taat sama peraturan, ya jangan salahkan orang lain, sayang. Ngerti? Iya, Paham Miss. ya? Tapi Miss, paham Miss, saya paham karena saya pun dulu kerja di sana resmi Miss. Saya kerja di kilang gitu kan. Cuman menghadapin gini belum pernah gitu kan Miss. Karena itu kan eh, tak ada Ada Miss. yang lain lagi nggak? Saya kebetulan ada telepon masuk penting ini. Oh, oke lah Miss. Oke, Oke, terima kasih. Miss. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pada faktanya memang tidak semudah yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Siap, Komandan. Kenapa, Pak? Dalam, di kantor, Pak. Beneran mau main ke sini, Pak? Hah? Se- Sudah makan jeruk? Sudah makannya sih. Ih, nggak separah itu juga kali, Pak. Jam 3 aku baru ditanyain, udah makan nasi belum, Yun? Yuni belum busung lapar, Pak. Kan Bapak belum makan. Nggak mungkin kan orang punya uang jam segini masih belum makan. Masa kalah yang nggak punya uang gini? Iya, bener, Pak. Berapa lama, Pak? Setengah jam. Siap, Komandan. Oke. Sendiri atau bawa bala tentara, Pak? Sendiri. Siap, siap, siap. Mau podcast sama saya, tak, Pak? Apa, Pak? Ah, nggak ada makanan di sini, Pak. Makanannya keras-keras semua. Hah? Kemana? Saya tuh nggak pernah tahu makanan di sini, Bapak. Aduh, saya itu bawa bontot sendiri, Pak. Maklum orang miskin, makan apa? Ya mbaknya itu masak. Apa? Lu iya memang bener nggak pernah punya cash. Enggak, memang nggak ada. Nggak ada memang. Pas-pasan aja. Enggak, saya memang nggak punya, nggak boleh. Saya cuma pas-pasan aja. Pas pengen beli mobil ada uangnya. Pas beli rumah ada uangnya. Siap, Bapak. Siap. Jemput saya nanti suami saya cemburu, Pak. Enggak bercanda. Siap, Pak. Siap. Saya tunggu. Oke. Di sini di daerah itu apa? Pabrik itu kan nggak ada orang jualan makanan yang
santai. Oh, ada, Deng. Sebelah ini ada, Deng, Pak. Ada. Yang penting uangnya sih, lupa. Oke, siap, Bapak. Oke, Bapak. Iko, kok, habis ini diajak Pak Sam makan deh, kok. Ngomong sama kok, ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Aduh, ini yuk kita live non seraiso. Saya teman-teman ya. Iki, when I live ini, guys. Bentar. Sabar, sauntoro. Inti, guys. Backside ingin iki. Mau tekan direk? Lah lali san. Lah malik kelambian aku iki malian. Sik rek tak salin kelambi aku. Dayo, mosok gak katokan aku. Sik tak kelambian dikek. Aduh. Dayo kelambian apa iki malian? Dayo repot Mas. Serek, ojo ngincang dikit rek. Tuh, tak katokan sok iki. Ya, pagi-ku itu. Ini berani di sini. Duduk sini. Duduk sini. Oh, apa di sini zaman dia? Di sini. Tuh, serek, salin katok. Nek dayo iki malah katokan ganti ya. Sik, fenomena nginceng. Koyo iso-iso nginceng awakmu iki. Nek dayo rek. Piye iki? Sik lali aku. Brai, Miss. Brai itu apa? Halo? Halo, Iya, Mbak. selamat siang. Selamat siang. Halo, Miss. Kenapa, Mbak? Saya mau saran ini, Miss. Nggak dengar suaranya, Mbak. Oh, saya mau minta saran. Kenapa? Itu, oh, majikan saya akan saya Mbak, sampean pakai handfree ya, Mbak ya? Nggak dengar suaranya? Jangan pakai handfree. Jangan pakai Bluetooth. Nggak pakai. Halo? Terus? Ah, majikan saya itu sudah 2 kali bikin pembantu tapi di cancel di agen saya itu. Terus sayanya ini mau finish sudah nanti bulan 6. Terus itu agen saya itu apa bermasalah nanti karena saya rencananya mau renewal kontrak. Terus apa bermasalah nggak, Miss, nanti bisa saya turun dipermasalahkan sama agen saya karena terlalu sakit hati agen saya sampai marah-marah kemarin sama majikan saya. Ya nggak ada hubungannya, kan kamu masih tahun depan. Nggak ada hubungannya sama agensi, Mbak. Oh, nggak ada hubungannya karena takutnya dipisah saya nanti turunnya kan lama sementara saya nggak mau pulang dulu, Miss. Nggak ada hubungan. Mau lanjut. Ya, oh iya, Miss ya, Miss. Nah, terus
apa-apa saja persyaratannya, Miss, biar komplit nanti ngurus BPJS gimana, apa harus lewat agensi atau gimana, Miss? Masih terlalu lama, Mbak, 2026. Dan masih bulan 6, setengah tahun lagi. Maji kamu nanti kalau memang butuh pertolongan, datang ke kantornya Miss Yuni, selesai. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Oh iya, Miss, makasih, Miss, atas Oke. sarannya. Takut karena baru pertama kali datang, jadi takut, Miss. Nggak apa-apa. Nanti cari Miss Yuni langsung ya. Ya, ya, Miss, Oke, makasih, siap. Miss. Terima kasih. Halo? 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 Nggak dengar suaranya, Mbak. Posisi di mana? Di jalan, Miss. Aku tahu di jalan, tapi suaranya nggak jelas, sayang. Nanti tak matiin loh. Maaf, Miss. Itu, Miss. Saya mau tanya nih, Miss. Minta tolong ke bantuan, Miss. Boleh enggak? Apa? Kan saya beli beli laptop kan, Miss. Dengan harga 2.500.000, Kamu pakai Miss. handfree gitu, tak? Kamu itu pakai handfree atau apa sih? Kok nggak denger ini? Tidak. Kurang besar kan suaranya, Miss. Ya nggak tahu, suaranya nggak jelas aja. Saya ulangi lagi, Miss. Ini kan saya beli laptop kan, Miss. 2.500.000. Terus? Itu 2.500.000. Ya kan? Lepas itu saya tuh disuruh transfer terus sama orangnya. Ini apa sebenarnya? Transfer terus. Tapi kalau udah apa? Kalau suaramu masih nggak jelas, saya matiin ya. Halo? Halo, selamat siang, Miss Yuni. Selamat siang, Mbak. Kenapa? Sudah kakak pakai itu namanya apa? Itu deh. Miss, saya Hai. mau tanya. Ini Miss Yuni lagi live kah? Iya. Oh, Miss Yuni, saya mau tanya. Saya kan selama cuti, ini kan cuti di Indonesia. Saya mau tanya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Silakan. Terus, ya, Silakan. gini nih, saya kan cuti di Indonesia, tapi saya kecelakaan jatuh di rumah dari lantai 2. Itu BPJS-nya Ketenagakerjaan apa bisa digunakan, Miss? Bisa diklaim loh tenaga kerjaan. Kamu punya BPJS Ketenagakerjaan aktif. Baru bikin. Terus? Ah, itu hari Kamis saya jatuh toh, lepas itu dibawa ke RSI, Rumah Sakit Islam di Surabaya itu. Tapi lepas itu kan ada risik-risiknya tuh itu. Tapi kan kepalaku ada jahitan, terus tanganku itu patah apa ya, daunnya ini melesing, ngono lho, Miss. Jadi dia agak digendong oleh tangannya. Nah itu kalau itu kan kontrol kan bayarnya mahal toh, Miss. Nah, ya saya mau tanya itu apa bisa digunakan, dan kalau digunakan gimana caranya gitu loh, Miss. Ya kamu bayar dulu nanti klaim. Kamu balik ke Hongkong nanti bisa klaim. Oh, berarti resip dari rumah sakit itu nanti dibawa ke Hongkong terus diklaim gitu dah. Seharusnya seperti itu. Nanti saya akan tanyakan kepada BPJS Ketenagakerjaan, apakah jika kecelakaan posisi ada di Indonesia itu bisa diklaim atau tidak. Oke, Mas. Tapi itu kalau resepnya semua dari rumah sakit gitu toh, semua dibawa ke Hongkong gitu. Ya kan sampean mau klaim nih, kan saya sendiri tidak tahu apakah cover yang di Indonesia. Tetapi yang saya tahu kalau meninggal dunia kecelakaan di Indonesia itu di cover. Tapi kalau kecelakaan di rumah posisi libur apakah di cover atau tidak itu saya tidak tahu. Saya harus tanyakan. Gitu. Oke, Mas. Bisa nanti Oke. kalau sudah sampai Hongkong, tanggal 24 saya terbang ke Hongkong. Kalau sudah tenaga saya fit, nanti saya tak ke kantor Miss Yuni aja. Karena saya harus nanya juga, karena saya tidak paham. Saya tidak paham. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Karena kan saya tidak paham ya teman-teman ya. Saya harus nanya dulu. Oh, aku mau dijawab iya, ternyata nggak iso. Kan nggak lucu gitu loh. Benar nggak sih?
Jadi kita harus berbicara dulu dengan yang punya tatanan. Kan saya sendiri tidak paham tentang BPJS Ketenagakerjaan. Setahu saya BPJS Ketenagakerjaan di cover posisi kamu ada di Hong Kong, posisi kerja terjadi kecelakaan di cover separuhnya. Nah ini yang lainnya saya nggak bisa. Biasanya pakai BPJS Kesehatan, Miss. Miss ginjuan dhisik olah terserah wes. Halo, Halo, iya Mbak. selamat siang. Selamat siang. Dengan Miss Yuli. Saya sendiri. Oh iya, alhamdulillah bisa tersambung. Ini Miss nyari apa? Pengen solusi aja. Mm-mm. Saya ini berarti ya Miss ya. Iya. Baru aja sih juga nonton live-nya di Indonesia. Ini mau nanya Miss, saya kan dulu pernah apa punya IRT, tapi sekarang dia udah di Taiwan. Lah dia itu berhubungan dengan saya itu dia apa selama dia di sini itu saya bantu dia sampai dia berutang. Lah niatnya kan dia mau ke Hong Kong, ya udah saya kasihkan Miss, saya ngasih dia apa biaya anaknya juga, tapi dia kan terhitung utang. Lah sampai sekarang saya hubungi dia, niatnya baiknya dia, ya Allah tidak ada sama sekali. Saya udah berhubungan dengan keluarganya malah saya diusir. Tapi dia di sini juga itu sama-sama saya dengan saya di sini di tempat party ini itu sama-sama dia tuh merantau, punya suami orang sini. Jadi saya kan nggak bisa jauh bergerak banyak ya Miss, soalnya kan dia juga orang anak yatim piatu, saya itu di situnya. Dan suaminya tuh juga suka mabuk apa kan, jadi saya nggak berani juga kan. Sedangkan dia utang sama saya juga, saya juga karena betul-betul pure bantu dia. Tapi niatnya dia selalu niat, saya udah berusaha WA, telepon, malah saya nggak pernah ada respon. Minta solusi sih Miss. Ini apa, karena saya terus terang keuangan saya juga lagi udah ada masalah, jadi makanya saya nagih dia. Tapi dalam setahun ini saya udah berusaha, saya udah kayak menjatuhkan harga WA itu, saya itu sampai permohon banget tapi nggak ada respon sama sekali. Terus Nah, itu makanya apa saya nggak solusinya, cara mau hubungi apakah saya harus nelpon agennya, apa harus eh gimana ya, ya bingung lah saya Miss. Dia sih nggak belum ngeblokir saya, enggak, cuman dia nggak ada respon sama sekali, dibiarin aja sampai bertumpuk itu berapa bulan saya punya WA, telepon pun nggak sama sekali respon dia. Saya udah bilang, saya udah akhir-akhir ini saya udah mulai agak kasar kan omongan saya, bilang nggak tahu terima kasih lah apalah. Nyatanya nggak, karena anaknya juga saya mau nagih dia kan nggak mungkin kan, anak anak sekolahan saya mau nagih, sedangkan saya juga ya butuh, anak saya sakit bolak-balik rumah sakit, saya juga bingung ini orangnya kok nggak niat banget gitu loh. Apa bisa dilaporkan di agensinya? ngapain lapor ke agensinya? Apa hubungannya sama agensinya? Kalau punya utang piutang itu kan satu. Kalau uang sudah keluar ke orang lain kan syaratnya satu, ikhlas. Nggak boleh ditagih. Jangankan ibu, saya aja punya teman punya utang saya tagih hilang orangnya. Bukan ibu loh, saya sendiri. Mau ngapain? Diikhlaskan aja. Mau ngapain? Nggak ada solusi. Iya, 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 kan bisa kita ikhlaskan. Tapi kan yang namanya utang kan kita peringati ya, Miss. Karena kan omongannya kan dia pinjam ke saya kan utang kan, Miss. Gitu loh. Paham. Saya tuh paham. Hah? Saya paham. Karena saya juga punya teman utang sama saya tagih malah ngajak bertengkar. Nggak bisa. Iya sih. Nggak bisa apa-apa. Makanya saya bilang, kalau uang sudah dipinjam atau uang sudah lepas dari tangan kita, satu syaratnya, kita ikhlaskan. Karena nggak ada cara lain selain mengikhlaskan. Nggak ada. Nggak ada cara lain. Oh, saya aja sampai bertengkar. Sekarang aja buat teori tentang TKW aja. Kan saya maunya dia bayar utang saya, malah saya dijelek-jelekin. Yang satu gitu loh, Miss. Anaknya sekarang ada dibeliin apa-apa, maksudnya
Ya, hidup itu seperti itu, Bu. Kalau masalah utang nggak akan dibales. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngasih solusi untuk utang piutang itu. Nggak ada Ya cara. maksudnya ya itu makanya saya anu kan kan dia kan punya apa makanya saya tanya jenengan saya minta apa bisa gitu Nggak bisa. melaporkan Nggak bisa. nggak bisa ya Nggak maksudnya bisa. Karena agent juga akan bilang nggak ada urusan sama agent. Nggak ada hubungannya sama agent. juga kepepet sedangkan saya juga ya namanya kehidupan ya karena saya pikir dia kan kan dia memang utang kan kok selalu dia udah mis dulu aku masih ada potongan jangan dulu iya saya sabar aja ah ini udah betul-betul ah, udah bisa mah Saya tadi sudah jelaskan. Tadi sudah jelaskan. Saya tadi udah jelaskan berkali-kali bahwa saya punya teman yang utang sama saya tagih. Orangnya malah teriak-teriak di media sosial, seolah-olah tersakiti. Padahal dia yang punya utang sama saya, dia buat status panjang kali lebar. Seolah-olah saya itu melakukan salah. Ini bukan tentang Miss Yuni, tapi nyatanya tentang saya. Apalagi ibu, saya nggak tahu ibu kenal dari mana. Oh, teman saya sendiri aja makan satu meja, pinjem uang saya aja nggak dibalikin kok. Nggak besar, cuma 1 juta. Ngerti nggak, Bu? Kalau sudah utang itu wes diikhlaskan, nggak ada cara lain. ya saya hampir 10 juta mis 8 juta Nggak ada hubungannya dengan berapa juta, Bu. Kalau udah berbicara tentang uang, orang itu lupa. iya Mm-mm. benar Jalan satu-satunya adalah ikhlas. Kalau ibu nggak ikhlas, akan sakit hati sendiri. saya sih bisa ikhlas ikhlas banget cuman ya namanya Ya, kalau ikhlas itu gini loh, ada yang salah nih. Kalau ikhlas tuh nggak ada cuman, Bu. Ikhlas ya ikhlas aja. Kalau ikhlas tapi cuman, itu nggak ikhlas. Paham maksud saya? iya mau iya paham banget paham Hmm. paham banget Mm-mm. tapi kan ini iya makanya itu saya minta oh, aku mau coba misioni Tadi jawabannya nggak bisa, cari agent nggak bisa, cari siapapun nggak bisa. Utang itu syaratnya adalah ikhlas. Itu aja. ya dengan aku tadi ya saya Hmm. saya udah berusaha banget Ibu ada yang lain nggak, Bu? Soalnya masih ada telepon masuk lagi. oh iya ya Oke, iya terima aku kasih. dulu ya Halo. halo Kenapa, Mbak? ini Miss Yuni Saya sendiri. ya alhamdulillah Miss Hmm. maaf ini saya mau curhat Curhat tentang apa, Nak? saya kan sudah 25 maaf saya kan sudah 5 tahun menikah terus 6 tahun maaf 6 tahun menikah terus suami saya itu akhir-akhir ini udah 2 tahun nggak nafkahin kita saya sama anak saya Miss terus komunikasi juga jarang paling kalau saya udah kayak ngomong ke mertua saya itu baru suami saya hubungin saya gitu loh Miss terus minta solusinya Miss gimana ya kalau saya tuh dari keluarga dari teman-teman udah kayak ngomong udahin aja tapi saya masih mikir gini loh Miss apa iya kedepannya saya itu bisa menghidupin anak saya gitu loh Miss gimana solusinya Miss Kok nyari Miss Yuni untuk solusi kayak gini? iya Miss soalnya bingung Miss kayak kalau lihat konten-konten Miss Yuni tuh kayak gimana ya dapat pencerahan gitu loh Miss Aduh, malah keliru iki jabatanku. Ya apa kok malah malah konsultasi perumahan barang ini. Oke, iya Miss oke. Aduh, bingung aku saya malian. Oke, sekarang sebelum saya jawab nih pertanyaan kamu, saya nanya sama kamu. ya Kamu masih mengharapkan dia atau tidak? mengharapkan soal soal perasaan atau gimana Miss Nggak tahu. Kamu masih punya harapan nggak sama dia? kayaknya tidak Miss Kayaknya tidak. Ya tinggalkan loh. Ngapain kamu harus mikir lagi? Sudah tahu kan jawabannya? Perempuan itu tidak butuh solusi. Perempuan itu sudah tahu solusinya. Cuman ingin memantapkan rasa saja. Perempuan itu nggak butuh solusi dari orang lain. Kamu sudah tahu kamu mampu tanpa laki-laki kok. Ayo budal ke luar negeri. ya Miss pengen pengen banget negeri tapi belum dapat restu dari orang tua
Ya udah, berjuang aja dulu bersama orang tua, selesai. Masih ragunya itu bisa nggak ngehidupin anak saya sampai OPD itu benar-benar bisa gitu loh, Miss. Ya saya nggak tahu bisa atau tidaknya. Kalau kamu pisah sama dia terus kamu berkembang biak dengan laki-laki lain, kamu setelah pisah sama dia iklik ke sana ke sini, ya jelas kamu nggak bisa untuk menafkahi anakmu. Tetapi seorang perempuan bisa menafkahi anak-anaknya dengan satu syarat, nggak gampang ngangkang. Ini kembali lagi sama kamu, bukan sama orang lain. Pertanyaan ini terjadi pada kamu. Kamu bisa nggak hidup tanpa dia? Bisa nggak membiayai anakmu? Banyak wanita bisa kok anaknya jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter. Bisa dari suaminya, nggak ngefek itu. Tapi kalau kamu menjadi janda terus kamu suka ngangkang, suka koleksi sempak, ya nggak mungkin bisa kamu. Nggak bisa jaga anakmu kamu. Itu semua pulang dari kamu. Karena laki-laki bukan segalanya. Nggak segalanya butuh laki-laki juga. Syaratnya cuma satu jadi wanita. Jangan mudah ngangkang, itu aja. Jadi perempuan sendiri itu jangan mudah ngangkang. Jangan mudah berkembang biak dengan siapapun. Bekerja keraslah. Itu aja syarat jadi perempuan itu bekerja keras. Bukan ngangkang sekeras-kerasnya. Nggak ada. Apalagi koleksi sempak. Aduh, jangan sampai. Anak yang pertama akan kamu sia-siakan dan kita akan berdosa. Perempuan punya hak asasi untuk menikah lagi, tetapi hak asasimu dibatasin oleh hak asasi anakmu. Jangan sampai kamu beranak pinak, anak tiga beda bapaknya, anak lima beda bapaknya. Kasihan anakmu yang pertama. Iya, Miss, paham, Miss. Jadi berdoa, berusaha, intinya jangan mudah jatuh cinta. Kalau sudah jadi janda itu, jangan mudah hatinya itu dikasihkan pada laki-laki. Karena laki-laki saat melihat janda itu satu yang dilihat. Oh, eh, oh, ngerti? Muka, susu, hemek. Gak ada yang lain. Kalau laki-laki itu melihat janda itu yang dilihat itu dulu. Makanya kalau kita punya uh, value, kita punya harga, laki-laki nggak akan nyepelain kita. Jadi jangan sampai ada laki-laki yang memandang kamu dari muka, dari susu, dan demek. Ngerti? Iya, Miss. Iya, ngerti, Miss. Jadi kalau bisa kamu yang punya duit, lo jual gue beli. Nggak, salah itu, nggak gitu. Maksud saya adalah kamu harus menjadi wanita yang berharga. Baik, Miss. Semangat, nak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih baik kamu diperlihatkan kejahatan laki-lakimu hari ini daripada suatu saat kamu akan menyesal. Ngerti? Itu, Miss, anak saya itu selalu nanyain gimana bapaknya dia. Masa kalah sama anak kecil? Hei, alasan. Alasan. Alah, anak kecil itu 1 hari, 2 hari. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Lupa. Masa kalah sama anak kecil? Nggak percaya aku. Nggak Iya, percaya. Miss. Iya. Telek kamu itu masa kalah sama anak kecil. Ya menjelaskan bapaknya lagi jadi tentara TNI gitu. Dinas. Oh gak mulai-mulai Bu, ya karo. Paling kebedil di sana, ya udah selesai ya. Iya, iya, Miss. Ya, nggak penting. Beda kalau kamu masih butuh manuknya itu beda lagi konsepnya. Enggak. Ya kan saya nggak tahu, kan saya nanya. Iya, Miss. Iya, Heeh. paham. Oke, Makasih, Miss. oke, terima kasih sama-sama. Pada prinsipnya kan kayak gitu tuh teman-teman. Apa yang diberatin? Dia udah nyakitin kamu, terus kamu masih bertahan demi dia, demi anak, telek garing. Nggak ngurus saya tuh. Jangan terlalu bergaya, kalah sama anak, aku mencintainya, telek garing. Nggak mungkin. Halo? Waalaikumsalam. Padaku, enggak, Miss.
Hah? Suaraku jelas nggak, Miss? Setengah jelas, setengah ora. Tapi bukan makhluk lain kan iki. Tapi udah hantu ada kuntilanak ibu. Wes ndang sat-sat ini apa? Enggak, aku ini sama ini sing hati, sing sehat, masalahmu saya belum Apa? bermeseng jauh dari TKW ya. Lemengkani itu kan Miss Yuni selalu nanyain. Kamu tahu nggak siapa saya? Ngono ki kamu masih telepon wis gak jelas. Saya geleng aku iki suwi-suwi pokoknya Pak Purnomo iki masalah. Untuk deh Pak Purbaya ya aku. Tapi aku selalu mendoakan Miss. Siap, terima kasih. Oke. I love you, Tok. Sayang sampean. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya wes kayak gitu wong sekarang ini penelpon saya malah bukan TKW, ibu-ibu rumah tangga jaluk solusi ke saya yuk. Lala malah rusak kita tatanan negara. Wong sing ngomong iki wong ora jelas rada miring lho kok malah minta petuah ke saya itu kalian Gusti Pangeran ojo percaya sama omongan saya, teman-teman. Anggap aja ini sekedar ngonten itu loh. Aduh Gusti, profesiku ganti ya. Oh, gak ngono kuwi terus konsepnya kok aku ganti aku gimana? Bingung aku ketoyolan aku. Halo. Waalaikumsalam, handphone-nya dicopot, Mbak. Bluetooth deh. Halo Miss, Ah, nggak pakai entry Miss. oke, kenapa? Saya mau curhat Miss. Tentang apa, Mbak? Saya masalah keluarga Miss. Lah kenapa keluarga nih? Enggak sih masalah anak saya Miss. Kenapa, Nang? Anak saya nggak ada. Anak saya nggak ada yang asuh Miss. Ya Saya mulai. enggak bukan gitu Miss. Saya mau minta dicarikan itu panti asuhan yang bisa merawat anak saya, Miss. Dan saya bayar anak apa, Miss. Saya harus kerja, Miss. Kalau saya nggak kerja, siapa yang akan memberi nafkah kepada saya dan anak-anak saya, Miss? Kalau saya di Indonesia susah, Miss, cari uang, Miss. Ini kesempatan saya yang terakhir, Miss, kerja di sini. Anakmu umur berapa? Yaitu yang besar umur 16 tapi dia di pondok pesantren Miss. Yang kedua itu masih umur 6 tahun Miss. 6 tahun. Lah bapak ini endi? Bapaknya itu enggak tahu jawab Miss. Padahal bapaknya juga di Indonesia tapi nggak ngasih nafkah. Kan nggak perlu nafkah, yang penting jaga anakmu. Juga anak juga nggak bisa Miss. Anak saya itu Miss punya kebutuhan khusus. Dia belum bisa bicara Miss. Kalau dia sudah bisa bicara, saya tempatkan dia di pondok pesantren, tapi kan dia belum bisa ngomong, Miss. Umur 6 tahun, Miss. Belum bisa ngomong. Ini dia adalah saya. Orang mana kamu? Orang mana? Saya orang Pekalongan, Miss. Jawa Tengah. Iya, saya mau taruh di panti asuhan, Miss. Ya saya bayar lah, Miss. Yang penting ada anak yang ngurus anak saya. Gitu maksud saya. Sebentar. Pemerintah kayaknya ada tempat buat kalian. Nggak ada saudara gitu tak kamu itu? Ada, Miss. Ada saudara. Saudara itu bayarnya terlalu mahal, Miss. Masa saya harus membayar terlalu mahal? Masa gaji saya di sini kan 10 juta, Miss. Masa pengeluaran saya harus 10 juta juga? Terus bagaimana dengan saya, Miss? Terlalu mahal. Saudara sendiri minta dibayar, Miss. Saat ini sama saudara, tapi dia minta bayar lebih. Saya setiap bulannya hanya menyisakan 2 juta. 2 juta itu masih mau diminta lagi, katanya masih kurang. Ya Allah. Gaji saya di sini 5.000, Miss. Saya kirimkan ke Indonesia 3.000. 1.000 untuk kebutuhan saya di sini. 1.000 maksud saya untuk nanti kalau saya pulang kan ada pegangan gitu, Miss. 1.000. Kan 2 juta, Miss. 1.000 itu. Tapi di rumah itu katanya kurang mau minta tambah lagi. Saya kan ya udah tak ambil mau tak di panti asuhan gitu.
tapi saya pun nggak tahu di mana nanti asuhannya yang bisa menerima anak saya, Miss. Oke, kayaknya saya ada KP2MI. Nanti coba saya hubungi ya, Mbak ya. Tapi saya minta datanya datanya dulu. Kemungkinan minggu ini saya nggak ada di Hong Kong. Tapi minggu depannya lagi ya ke sini ya. Hmm. Saya Datane wong Semarang apa wong Pekalongan sing tak jauh ya datamu no masa datane sapa ya datamu ya datane anakmu no. oh iya kakak gitu ya, Miss, kakak KTP paspor saya Sembarang gitu ya. sembarang Ya, pendene apa. ya nanti tak Ah, kasihkan semua, Miss. terus tulis kronologinya dulu ya. Nanti saya bisa laporan ke pemerintah. Jadi ceritakan kronologinya seperti apa. Tapi kamu nikah apa cerai apa apa? Saya nikah resmi tapi belum cerai, Miss. Aduh, lah ya pemerintah kan juga iso kudu nek tanda tangane bapak bareng, tanda tangane mbok bareng. Terus piye jajal? Ya tanda tangan Pak Ayu ada, Miss, di Indonesia. Lah iya kan kita mengasuh anak-anak yatim piatu, tapi kan anakmu kan yatim piatu, terus piye? Nah ya itu makanya itu, Miss, saya mau cari panti asuhan yang bisa menerima. Saya bayar nggak apa-apa, Miss, tapi yang bayarnya yang terjangkau, saya mampu gitu, Miss, jangan terlalu mahal. Oke, siap, siap. Saya akan coba tanyakan ya. Oke, saya tanyakan ya. Ya, Oke, siap. Oke, kasih, Miss. terima kasih. Anak usia 6 tahun tapi masih belum bisa berbicara. Tahu nggak sih, makanya pemerintah itu selalu nyuruh rakyatnya ke luar negeri itu nggak tahu dampaknya. Ini juga termasuk dampak yang tidak bagus ya teman-teman ya. Ngopo meneh ya kacamataan, gak usah dikei kacamata. Jadi kalau pas anak istimewa ini bagaimana perawatannya? Nggak tahu ya, saya itu nggak ngerti lah pemerintah kita itu piye. Intinya adalah wis sakarepmu lah Rek. Apa yang kita lakukan itu tidak semua orang akan menghargai kita sih. Iya kan? Nggak semua orang bisa menghargai diri kita. eh kita berbicara tentang hal lain ya teman-teman ya. Tentunya banyak sekali problematika yang ada. Halo, Halo, selamat siang, Miss. selamat siang. Kenapa Mbak? Saya mau minta solusi dan tak sarannya di sini. Solusi apa? Saran apa? Ini kan kemarin nih saya kan kejebak kawan saya, dia minta minta tolong saya, Miss. So dia mau pinjam uang bank kan, Miss. Terus saya kan hanya mengantarkan dia ke bank HS ya, Miss, ke bank HS untuk pinjaman. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa kan, Miss. Dia sendiri yang datang, dia sendiri yang berhubungan sama orang banknya, dan waktu pencairan juga dia sendiri yang menerima uangnya, Miss. Nah terus dia itu bilang ke saya katanya dia ketipu, Miss. Katanya dia ketipu. Terus uangnya itu ditransferin ke warga Indonesia, Miss. Dan dia sekarang itu melaporkan itu ke Yatisa, Miss. Nah terus kemarin saya ditelepon Kak Yatisa, saya ditanyain, Miss, kamu kenal ini, enggak? Ya saya bilang, Miss, kalau saya kenal, saya bilang kenal, kalau enggak, ya enggak, gitu, Miss. Nah, ini dia kan disuruh Kak Yatisa itu melaporkan ke polisi kan, Miss. Terus? Lapor ke polisi. Sedangkan saya ini kan ganti majikan, Miss. Saya bulan ini pulang visa di Indonesia. Saya takut bermasalah dengan visa saya, Miss. Kan nggak ada hubungan juga dengan visa. Ya, tapi Kak, tapi orang telepon saya kan, Miss, dia hanya menanyakan, aku kenal sama, saya bilang, akhirnya saya kenal ada yang enggak, Miss. Dan teman saya itu tuh nggak ngomong sejujur-jujurnya, Miss. Jadi perkataan dia dan saya itu beda. Saya bilang sama kayak Nisa, Miss, bisa nggak ditemuin, saya bilang gitu. Kalau cuma dari versi saya dan versi teman saya itu kan beda. Saya siap untuk ditemukan biar gamblang dan jelas. Dia itu menyudutkan saya, Miss, seolah-olah kayak saya itu tahu semuanya. Padahal yang komunikasi sama pihak bank itu kan dia sendiri, Miss.
saya nggak ada ikut-ikutan ngomong gitu loh, Miss. Lah kenapa nggak ngomong sama Yacisan? Kenapa ngomongnya sama saya? Bisa tanya, saya kan kalau kalau kami nggak tahu harus dulu, jangan asal jangan asal marahin saya. Saya bisa menjelaskan, tahu saya bisa menjelaskan ya gitu. Dia udah main saya sindikat tadi lo, sindikat ini bilang tuh, itu saya siap kok, misalnya kalau dilaporin polisi juga saya siap kalau saya ditanyain kayak gitu loh, Miss. Oke. Terus? Misalnya tuh kayak saya langsung dia langsung saya ini ya kan mana laundry ya apa bisa itu lagi ya langsung bisa saya kayak gitu loh, Miss. Saya kasih lah posisinya saya lagi kerja kan, Miss. Ya saya bilang ya apa ya, tolong tanyakan dulu. Saya bilang saya jelaskan, jangan langsung tanya saya kayak gitu kak. Dia bilang gitu. Terus saya bilang kalau dia kan bilang saya akan melaporkan Handphonemu jangan deket-deket sama mulutmu, moncrot-moncrot loh. Nah, dilaporkan kalau aku jadi saksi saya juga siap untuk menjelaskan apa yang saya tahu. Saya bilang jadi kan jangan tuduh saya sindikat money laundry, sindikat pencucian uang, penipuan. Saya bilang kayak gitu sih. lah pertanyaan saya apa hubungannya dengan lapor polisi sini kan? Uangnya dia dikirim ke Indonesia. Itu itu kamu kenal orang Indonesia itu? Enggak, Miss. Terus kenapa kamu tiba-tiba mau nganterin dia ke bank? Kalau kamu nggak kenal kan nggak mungkin juga kamu nganterin ke bank juga. Enggak, Miss. Itu kan yang berutang ya. Dia kan bingung, Miss, butuh uang buat anaknya. Dia mau utang bank, tapi dia nggak berani nyuruh saya temenin. Saya ini cuma temenin doang loh, Miss. Cuma ngasih doang ke badan ke Pak KS. Habis itu kan yang masuk dia sendiri, Miss. Ngerti? Maksudnya kok bisa sampai dikirim ke nomor rekening Indonesia itu siapa yang mengarahkan dia? Nah, ini ya. Dia itu kata kawan saya itu, dia itu ada WA sama pihak bank. Saya tanya, Miss, bolak-balik itu siapa? Kata dia pihak bank itu, Miss. Nah, setelah pencairan, ya di WA sama orang yang masak itu. Katanya pencairan kamu gagal karena dulunya dia itu punya utang di Pringis, nggak dibayar dari 2024 sampai 2025 nggak dibayar. Jadi kayak katanya itu kebuka, katanya orang itu, Miss. Tapi saya juga nggak itu. Tapi kata teman saya yang utang bank itu, dia bilangnya ini yang WA pihak bank, pihak bank itu. Nah, yang nyuruh transfer, yang nyuruh apa-apa tuh orang yang WA sama dia loh, Miss. Saya juga nggak kenal, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba kayak misalnya telepon saya. Oke. Saiki Miss Yuni kon ngopo saiki? Aku ki masalah kalian mau ndek aku terus aku kon ngopo saiki? Oh, itu ya, yang transfer ke nomor rekening Indonesia itu saya juga nggak kenal itu siapa. Tuh, Miss. Ya kamu jadikan satu sama mbaknya yang nuduh kamu itu, yang temanmu itu. Iya, tapi belum ditemuin, Miss. Terus aku bilang sama kayak Nisam, kalau misalnya dilaporkan polisi, saya siap Kak untuk menjelaskan. Kalau saya bohong, nggak mungkin saya berani. Saya bilang kayak gitu, Miss. Coba dikondisikan sama temanmu itu. Coba teleponan sama temanmu coba. Kan saya nggak percaya sama kamu nih. Saya karena Iya, nggak iya, dengar dua belah iya. pihak kan saya nggak tahu. Saya nggak tahu nih. Kalian punya masalah di ujung kulon sana, kalian datang ke saya di ujung ujung timur. Jadi saya nggak paham permasalahan kalian. Dan gabung noai. Ya, Miss. Mm-mm. Saya niatnya ini nih, saya kuliah kan hari Sabtu. Saya niatnya mau ke tempat sini gitu, Saya bawa hari Sabtu makan. nggak ada. Saya hari Sabtu nggak ada di Hong Kong. Oh, Sabtu ini saya nggak ada di Hong Kong. coba saya gabungin dulu ya, Miss. Mm-mm. Kan laporan ke polisi sini nggak bisa kan kejadiannya di Indonesia. Ya, nggak tahu. Ya, bilang gitu katanya ini udah ditipu, mau lapor polisi sini gitu, Miss. Tanya lihat Tisam sekalian lo mau nggak dikonferensi sama Yat Tisam? Iya, ya, Miss. Tanya dulu. Kejadian di sini tapi kan uangnya ditransfer ke Indonesia.
Kan kan komunikasinya seperti apa, bagaimana kan pasti ada duduk perkaranya, kecuali kejadian di sini dan transfer di bank lokal itu bisa dilacak. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa dilacak, sayang. Saya pernah melaporkan seperti ini soalnya. Jadi ini menurut pendapat saya ya. Jadi setahu saya seperti itu, karena itu penipuan itu pintar sekali. Loh, kok mati kabeh? Saya nggak percaya dengan semua ceritanya karena saya nggak ngerti, saya nggak paham. Arahnya mau dibawa kemana, terserah kalian. Intinya adalah kalian kejadiannya ada di sana, bawa ke sini. Nanti saya dilabrak lagi sama orang. Saya tuh sering dilabrak. Nggak tahu perkaranya, tiba-tiba saya kena. Ini sering, iya kan? Jadi saya nggak ngerti ini karena saya pribadi nggak kenal kalian, saya nggak tahu kalian. Yang penting jangan diadu aja. Saya hanya ingin bilang sama kalian bahwa banyak masalah juga kita selesaikan baik-baik. Saya tuh selalu mengatakan buat kalian, kalau saya sudah berani melaporkan polisi itu karena saya sudah pegang semua datanya. Tetapi saya tuh tidak pernah mengancam siapapun untuk saya masukkan ke polisi. Karena nggak ada manfaatnya juga buat saya. Saya aja nggak pernah spill nama kalian loh ya. Yang spill nama itu kalian malahan. Saya tuh nggak pernah heboh spill nama-nama kalian. Jadi karena saya menjaga privasi kalian juga. Jadi saya tidak mau apa ya? Nggak mau mengarah untuk menuduh ya, karena konten saya ini edukasi. Kalau memang kamu adalah seorang money laundry, saya harap berhenti. Karena ada undang-undang yang harus kalian patuhi. Ini di negeri orang kita cuma mengais rezeki. Tapi selebih itu kalian mau gimana ya terserah kalian. Iya kan? Saya tidak berhak mengingatkan kalian. Oh, yang masuk penjara kalian kok bodoh amat. Yang penting saya sudah mengingatkan jangan seperti ini, jangan seperti itu. Versi orang masing-masing. Kenapa? Saya tidak mau menggiring opini. Kenapa? Kenapa saya lebih suka untuk mendengarkan kalian yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Karena satu hal, kalau saya ngomong itu bukan A1. Bisa saya tambahi, bisa saya kurangi. Nah, kalau kalian yang berbicara, ya A1 kalian. Kalian yang berbicara. Bener gak sih? Jadi saya secara pribadi saya nggak mau nambahin, ngurangin. Yang ngomong kamu, yang cerita kamu, saya cuma pendengar. Lah kalau saya mau diadu domba, bahkan ada orang yang saya bilang jangan spill nama ya. Orangnya masih tetap spill nama. Giliran buat ontran-ontran saya yang dihajar. Pernah nggak saya membalasnya? Tidak. Karena bagi saya bukan ingin membalasnya. Artinya adalah edukasi. Kalau kamu tidak merasa, walaupun disepil namamu, ya udah santai aja gitu loh. Kalau kamu tidak melakukan, kalau kamu tidak melakukan, ya udah nyantai aja. Kita hadapi dengan tenang. Tetapi kamu tidak melakukan, terus kamu hantam saya secara habis-habisan. Orang akan berpikir secara logika, kalau nggak ngelakuin ngapain kepanasan? Sama dengan saya. Ipar saya dituduh pinjam uang untuk selamatan adik saya yang meninggal dunia. Saya butuh klarifikasi nggak? Karena saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ipar saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ipar saya. Dan apa yang terjadi dengan ipar saya bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya. Salah atau benar gak ada masalah. Karena tidak perlu salah, tidak perlu benar, dan tidak ada hubungannya sama saya. Jadi banyak orang yang mau menjatuhkan mental saya dengan menghabisi orang-orang di sekitar saya. Dan orang yang melapor itu saya selalu saya tandai. Semoga suatu saat nanti kita tidak pernah berhubungan. Apalagi kita memiliki hutang piutang budi. Karena saya tidak mau bertengkar gara-gara sesuatu yang saya nggak pahami. Kalau kamu mau nagih-nagih ipar saya, bukan nagihnya ke saya. Mau perkara itu mau membuat selamatan adik saya atau apapun, itu urusan ipar saya. Bukan urusannya sama saya. Beda. Tapi kalau kamu mau menghina saya dan menjatuhkan saya, boleh pakai senjata itu untuk memaki-maki saya. Oh, YouTuber terkenal itu ternyata adiknya sindikat, adiknya mati membawa uang utang 4.000 atau apa. Saya cuma bilang, hah? Terus ipar saya yang punya utang, terus saya yang ditagih gitu. Terus saya diupload di media sosial. Terus saya dimaki-maki. Benar nggak sih? Kenapa ipar yang nggak ada hubungan darah dengan saya, terus saya disangkut-sangkutkan? Benar nggak sih? Ipar punya masalah pribadi. Saya punya masalah pribadi. Tapi nggak apa-apa, saya nggak masalah sih.
Saya juga nggak menyalahkan yang nge-up, saya juga nggak menyalahkan siapapun. Ya itu karma yang harus saya terima. Bapak udah datang? Hah? Pak? Ini Pak ya? Pak? Aduh, mau lewat sini nggak? Ini halo aja. Nggak mau? Teman-teman, bapak saya. Halo, Halo, ini bapak saya. selamat siang. Selamat siang, Bapak. Saya tamatin dulu ya, Bapak. Izin. Bapak boleh duduk dulu. Enggak. Sini. Dari mana ya? Wah, habis dari Taiwan ada Eva R. Lah, Pak R. Sini, Bapak. Sebenarnya teman-teman ya, Bapak saya udah datang nih. Soalnya Bapak saya ini udah lama sekali saya cari-cari, nggak pernah ada. eh saya akan hentikan dulu live-nya. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.